Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala ladza asrafna. Abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kanaraka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa amini rawati. Tobatam piku Gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi karewasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah dimanapun berada, ikhwan akhwat al-fakir jamaah ribat manbaul hikmah terkhusus dan lasiman teristimewa juga kepada seluruh umat muslimin muslimat il masyariq wal magharib min yaminiha ila simaliha wa min kofin ila kofin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin wal muslimat seluruhnya dimanapun berada. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah thalabul ilmi. Yang mana dengan thalabul ilmi, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun, seperti apapun keberadaan amal kita. Artinya walaupun kita hanya mengerjakan ibadah sebisanya kita, sekemampuan kita, tapi kalau kita masih belajar tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita kalau sudah tidak belajar. Ya, kita ngikutin tausiah tidak, masuk ke masjid, ke madrasah, cari ilmu tidak. Terus ngikutin tausiah di channel-channel tidak. Udah kita nol besar aja. Tidak mengikuti belajar keagamaan Islam, otomatis salah sedikit ya beda. Salah banyak apalagi. Jadi amal kita itu cenderung
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahur Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Jubad, Ibnu Ruslan menjelaskan, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Tiap manusia yang beramal tapi tidak memakai ilmu, tidak dengan ilmunya, mardudatun, ditolak. La tuqbalu, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, tapi kalau kita masih mengikuti tausiah berarti kita masih belajar, maka diterima saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Mengikuti tausiah, belajar ilmu keagamaan, tidak sepele, sangat dahsyat. Jadi menjadi suatu obat untuk diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, dengan bisanya, aktifnya kita mengikuti tausiah-tausiah ini adalah luar biasa. Kenikmatan Allah yang sangat dahsyat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan ini Allah Fakir insya Allah mau berbagi tentang tata cara sholat isyraq. Jadi sholat sunnah ini banyak macamnya ya. Banyak macamnya sekali. Yang harus kita kerjakan di antaranya sholat isyraq. Kapan sholat isyraq dikerjakannya? Jadi sholat isyraq itu dikerjakannya apabila keluar matahari. Keluar matahari ya tunggu sebentar saja. Langsung kita sholat isyraq. Jadi sebenarnya waktunya sama dengan waktu duha. Ya makanya ba'dul masyayikh ya para ulama ya ada yang mengatakan sholat isyraq itu adalah duha. Ada. Tapi ada yang mengatakan isyraq ya isyraq. Gitu. Duha ya duha. Terus bagaimana kita? Ya kita mau sholat isyraq. Ya memang tersendiri ada sholat isyraq. Gitu. Dan duha ya memang waktunya sama duha. Cuman bedanya kalau sholat isyraq itu adalah mempunyai satu syarat. Kalau kita ingin utama. Jadi syaratnya apa? Ya syaratnya pertama kita ngikutin sholat subuh itu berjamaah. Setelah kita sholat subuh berjamaah, jangan kita ngobrol, jangan kita ditunggu dengan yang macam-macam lah. Jadi setelah kita habis sholat subuh berjamaah, langsung kita wirid. Ya kita membaca Al-Quran atau mewirid dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau misalkan apalah ya yang termasuk zikrullah itu kan. Misalkan mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan gitu kan. Tuh setelah itu suruk keluar matahari ya kita sholat isyraq namanya gitu. Makanya nanti setelah sholat isyraq ya baru kita sholat duha. Apa keutamaannya, keunggulannya sholat isyraq? Keunggulannya luar biasa. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapus dosa kita oleh Allah. Dan pahalanya setara. Dengan apa? Dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jadi kita naik haji dan kita umroh secara sempurna. Itulah pahalanya sholat isyraq itu seperti itu. Luar biasa kan. Coba kalau kita misalkan naik haji, ya harus kita belajar tata cara haji. Dan kita pun ya waktunya juga berapa hari, biayanya juga kita udah tahu sendiri. Tuh, tapi dengan sholat isyraq, pahalanya itu seperti haji dan umroh secara sempurna. Gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya sehingga menyebutkan sempurna itu tiga kali. Tammatan. Jadi seperti pahala naik haji dan umroh sempurna. Jadi
benar-benar sempurna maksudnya. Jadi pahalanya itu benar-benar. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu tentang praktek caranya, doanya, dan sebagai mana harus kita mesti melakukannya, ya kita sedikit aja hadis Nabi, sedikit kita bahas, terangkan, baca hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kita harus benar-benar kita bersujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih, terpilih menjadi umat manusia, menjadi makhluk manusia yang beragama Islam. Alhamdulillah. Karena banyak orang yang tidak terpilih, tidak dipilih. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh, ya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang Rasul. Nabi Nuh seorang Nabi. Tapi anaknya kan tidak iman kepada kenabian Nabi Nuh. Bahkan ya waktu Allah menurunkan banjir yang besar-besaran sehingga dunia ini adalah terendam oleh air. Semua manusia, semua binatang yang tidak ikut dengan Nabi Nuh kan musnah semua. Termasuk anaknya sendiri lebih baik musnah daripada mengikut orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mahal iman itu. Oleh karena itu, alhamdulillah ya Allah, kita semua diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena dengan iman kita masuk surga. Karena dengan tidak iman maka kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Islam itu adalah agama yang tinggi. Tidak ada agama yang melebihi ketinggiannya kepada agama Islam. Ini hadis Nabi. Inilah suatu nikmat Allah yang sangat dahsyat bagi kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu adalah pembagian atau berbagi tentang tata cara sholat Isra. Bagaimana sholat Isra itu caranya? Ya pertama, udah tadi Al-Fakir katakan, pertama kita sholat subuh berjamaah ya di masjid, berjamaah di masjid. Terus jangan berkata-kata, kita langsung habis sholat, kita wirid, zikir, ya membaca sholawat, membaca Al-Quran, atau membaca ayat-ayat, misalkan ayat kursi, kulu, al-ikhlas, al-fatihah, apapun. Warna-warna zikir. Nanti pas sampai suruk, sampai terbit matahari, ya kita sholat sebelum sholat duha. Jadi, usolinya bagaimana? Jadi pertama kita usolli sunnatal isyraq. Rok'ataini lillahi ta'ala. Sejak saya atau niat saya sholat isyraq, 2 rakaat karena Allah. Jadi Allahu Akbar. Rakaat awal ba'da Fatihah kita baca suratnya wadduha. Terus rakaat tsani, rakaat kedua ya. Pasuratanna, suratnya setelah surah Al-Fatihah, rakaat kedua itu adalah surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasrah. Jadi Al-Insyirah itu Alam Nasrah. Terus setelah salam kita baca doa. Doanya seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya nuran nuri bittur wa kitabi mastur firik mansyur wal baitil ma'mur wa as'aluka antarzuqani nuran astahdi bihi ilaik wa adullu bihi alaik wa yashibni
wa yashibni fi hayati wa ba'dal intiqali min zolami mishkati wa as'aluka bisyamsi wa duhaha wa nafsi wa masawwaha antaj'ala syamsa ma'rifataka musyrikotan, ya, musyrikotan bi la yahjubuha ghaimul auham wala yagtariha kusupu qamaril wahidiyah alat tamam bal adim lahal isyraka wadduhura ala mamaril ayami wadduhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina fillah ahya'an wa amwatan ajma'in. Itu doanya. Jadi hanya 2 rakaat. Setelah itu kita baru sholat duha. Oleh karena itu, yang belum membiasakan, ayo biasakan, ya. Apalagi kita yang mau haji, mau umroh, nggak punya dana, ya udah tekun aja, rutin aja kita ini sholat isyraq. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan di samping itu, apapun keinginan, apapun tujuan, apapun yang diperjuangkan, apapun yang dimohonkan, diminta kepada Allah, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa kita mustajabah kalau kita mendawamkan, merutinkan sholat isyraq. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa aturkan, yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga ini menjadi wasilah kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi Al-Fakir anjurkan atau Al-Fakir ingatkan kepada siapapun yang belum subscribe, ya. Subscribe, klik, komen, dan share. Bagikan suara Al-Fakir ini. Untuk apa? Ya, untuk lebih bermanfaat lagi. Dan semoga yang belum pernah sholat isyraq, belum belajar, ya, bisa kita laksanakan insya Allah. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf. Terima kasih. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.